Malam, Bapak Ibu sekalian. Ya silakan aja, sudah lewat 10 menit ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam kebajikan. Senang sekali pada hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, kita semua dapat berkumpul bersama di platform Maya ini untuk memperingati World Bioethic Day 2021 yang pada tahun ini mengusung tema Informed Consent. Indonesia Bioethic Forum secara konsisten telah menegaskan dirinya sebagai forum akademik independen yang mendedikasikan dirinya untuk memfasilitasi dan mempromosikan masalah bioetik secara lintas disiplin. Mohon maaf sebelum saya melanjutkan, apakah suara saya dapat didengarkan dengan baik? Baik, Bu. Bagus. Bagus, Mbak. Baik. Peringatan World Bioethic Day 2021 yang mengusung tema Informed Consent telah dibahas dalam talk show yang disiarkan di TVRI Jawa Timur pada Senin 18 Oktober 2021. Malam ini kita bersama memperingatinya secara lebih khusus lagi. Mengapa lebih khusus? Karena malam hari ini bersama-sama kita akan mengikuti peluncuran buku sosialisasi dan edukasi Kode Etik Publik dan Kaum Intelektual Indonesia, disingkat KODEPKI. Buku ini persembahan dari Indonesia Bioethic Forum sebagai wujud kepedulian para anggota IBF untuk bersama menjaga bangsa. Kehormatan bagi saya, Yani Purnawanti Yasmin, dipercaya sebagai pembawa acara pada peluncuran buku KODEPKI dalam peringatan World Bioethic Day 2021. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, akan ada sapa pembuka, sudah saya lakukan. Kemudian sambutan pertama akan disampaikan oleh President of Governing Board IBF, kemudian inisiator dan penyusun buku KODEPKI, dan Head Koordinator IBF. Acara inti pada malam hari ini adalah kupas ulas KODEPKI yang akan dimoderatori oleh Dr. Franz Arifin, MSI, SPB, KBD, FINACS, FICS. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan salam penutup. Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, marilah kita ikuti pertama-tama sambutan dari President of Governing Board IBF, kepada yang terhormat Profesor Dr. Johansa Marjuki, SPBP, dengan hormat dipersilahkan. Baik. Para anggota IBF dan para pemirsa yang saya hormati. Kami sebagai Ketua Dewan Pengarah IBF Group telah dapat laporan bahwa buku pedoman etika publik dan para profesional sudah siap diedarkan. Saya mengucapkan selamat. Buku ini dibuat karena tergelitik dari komentar dan diskusi kita di dalam grup, ya, akan adanya kejanggalan-kejanggalan yang dibuat para profesional dan khalayak ramai di ranah publik, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan dimotori oleh Profesor Daldiono, maka bergabunglah beberapa anggota lain untuk menyusun buku ini. Mereka adalah Profesor Daldiono sebagai inisiator, kemudian Ibu Siti Paryani, Ibu Yani Purnawanti Yasmin yang tadi sudah memberikan kata selamat datangnya, kemudian Bapak Peter Johannes Manopo, koordinator dari IBF, Ibu Hikmah Muktam Miroh, kemudian Bapak Franciscus Arifin, Bapak Jos Riono, Bapak Johan Hasan,
Ibu Wini Sundaru, dan Romo CB Kusmarianto. 6 diantaranya menjadi editor dari buku-buku ini. Saudara-saudara, keinginan untuk menciptakan ranah publik yang penuh empati, saling menghargai, dan gotong royong memang sangat kita hargai. Ranah publik dan ranah pribadi. Ranah publik itu diisi dan dibutuhkan oleh bermacam-macam berbagai-bagai kelompok, baik etnik, suku, ras, dan kepercayaan. Sedangkan ranah pribadi itu diisi dan dibutuhkan hanya oleh pribadi itu yang terkait atau kelompok ya, dan kelompok lain tidak membutuhkan. Semoga buku ini bisa menjadi pedoman yang positif dalam berperilaku di ranah publik. Demikian, terima kasih sambutan saya. Disampaikan terima kasih kepada Prof. Jo yang telah berkenan memberikan sambutan. Ibu Bapak yang saya muliakan, sehubungan dengan peristiwa penting malam hari ini, yaitu peluncuran buku sosialisasi dan edukasi Kode Etik Publik dan Kaum Intelektual Indonesia, disingkat KODEPI. Dengan hormat saya mengundang Profesor Dr. Daldiono Harjodisastro, SPPD, KGEH sebagai penggagas, penyusun sekaligus editor dari KODEPI untuk berkenan memberikan sambutan. Kepada beliau dengan hormat saya persilakan. Prof. Daldi masih mute? Masih mute, Prof. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Pertama-tama mohon dikoreksi bahwa saya bukan penulis ya, inisiator penulisan. Ya, jadi karena yang nulis paling banyak Bu Pariani, Bu Yani, sama yang lain-lain ya. Jadi itu paling banyak. Nah, dalam situasi ini ya saya berbahagia ya. Pada beberapa tahun lalu kan saya menanyakan pada forum bahwa apakah IPF ini bersangkutan dengan etika yang beredar di ranah publik. Nah, waktu itu dijawab, oh iya, bukan hanya untuk profesi. Karena lalu saya usul, bagaimana kalau kita membuat produk merumuskan suatu kode etik untuk para intelektual publik itu, publik dan kan intelektual. Ternyata disetujui dan saya bersyukur bahwa mulanya ada 20 orang lalu tinggal 12 akhirnya. Dan ya sebenarnya ide ini maaf ya Prof. Jo ya, bahwa saya ini sebenarnya sebagai murid ya dari buku penjenengan yang apa itu budaya ilmiah ya. Ya, betul. Dari budaya ilmiah itu buat saya inspirasinya luar biasa. Budaya ilmiah itu untuk semua orang, semua publik ya. Nah, lalu kenapa itu perlu kodepsi ini perlu ditulis oleh IBF? Saya berasumsi atau yakin bahwa IBF itu suatu kumpulan yang sangat bagus. Saya berbahagia Pak Peter bahwa saya bisa masuk. Karena cita-cita saya dari dulu adalah kenapa kita enggak siar wisdom dan etika. Etika dan wisdom itu kan etika isinya, wisdom itu wadahnya. Jadi wisdom di masyarakat kita itu rasanya sekarang agak berkurang karena perlu. Jadi bahwa IBF memproduksi banyak itu bagus dan saya mengharapkan dan saya akan penuh membantu nanti produk yang kedua yang akan diinisiatif oleh
Bu Pariani itu harus terbit, saya akan bantu sepenuhnya. Dan yang ketiga atau keempat, kelima barangkali kita harus berani IBF ini membahas hal-hal yang kontroversi, hal-hal yang pro dan kontra untuk mendapatkan kejelasan. Jadi kejelasan teoritis itu perlu. Nah, kemudian saya berterima kasih kepada para sejawat atau sebagai anggota IBF yang berkenan susah payah karena tiap minggu kita rapat sampai 1 tahun. Dan saya harus laporkan kepada Pak Peter bahwa menulis, memproduksi buku itu memang sangat rumit ya sampai terjadinya buku ini. Nah, mengenai tadi saya akan garis bawahi Bu Yani, baiklah kita untuk terbitan pertama ini kita pakai suatu yang menonjolkan IBF yang polos, kan ini baru damai. Kita kembalikan lagi ke bahwa nanti akan terbit untuk konsumsi umum yang pakai ini, itu bisa juga kita bicarakan. Baik, Prof. Lalu dengan demikian saya yakin IBF ini suatu kumpulan para begawan ya. Kita jangan hanya diskusi lah, kita benar-benar siar etika dan wisdom kepada masyarakat. Ya memang kita nggak boleh memaksa, namanya etika kan nggak ada kekuatan memaksa. Tetapi memberi wacana itu suatu keharusan dari kita. Terima kasih pada para anggota, terutama Pak Peter yang IBF berkenan untuk menerbitkan atau untuk melegalisasi dari buku, dan Prof. Jo, bahwa Prof. Jo berkenan untuk berpartisipasi juga, dan tadi saya bersyukur sambutannya begitu indah buat saya ya Prof. Terima kasih banyak. Jadi selamat berdiskusi nantinya. Terima kasih. Diaturkan terima kasih kepada Prof. Daldi yang telah berkenan menyampaikan sekapur siri perihal penyusunan Kodepki. Profesor Dr. Daldiono Harjo Disastro SPPD KGEH tidak sekedar menjadi inisiator penggagas penyusunan buku ini, kehadiran beliau menginspirasi kami semua. Ketelatenan beliau menguatkan kami melalui perjalanan panjang penyusunan buku ini yang penuh dinamika dan lika-liku. Keteguhan dan kesabaran beliau mengawal proses penyusunan buku ini memberikan banyak pelajaran, utamanya tentang pantang menyerah, keuletan, komitmen menuntaskan segala sesuatu yang pernah kita awali. Secara pribadi, saya akan merindukan dan mengenang dengan baik saat-saat indah kami bertukar pikiran, berdebat, dan menemukan banyak hal baru dalam proses penyusunan buku ini. Ibu Bapak peserta webinar yang saya hormati, berikut marilah kita ikuti sambutan dari Head Koordinator Indonesia Bioethic Forum, Dr. Peter Yohanes Manopo MBio, SPB, yang di akhir sambutan dimohon perkenan untuk meresmikan peluncuran buku perdana, sosialisasi dan edukasi Kodepki. Kepada Head Koordinator IBF dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Bu Yani selaku pembawa acara. Yang saya hormati Prof. Johansia, Prof. Daldiono, Dr. Nani, saya mungkin ada yang kelewatan, mohon maaf, Bu Weni, Dr. Franz, kemudian Tromokus, Dr. Yos. Ya, maafkan kalau saya ada yang kelewatan, nanti akan saya susulkan karena satu persatu mungkin saya tidak bisa mengingat semuanya. Jadi Pak Johan ya, Pak Johan sebagai host. Jadi dalam hal ini saya ingin pertama mengapresiasi cetusan atau trigger dari Prof. Daldiono. Bagaimana kalau kita membuat buku pedoman atau guidance yang disingkat Kodepki dengan sasaran publik dan kaum cendekiawan. Memang sebetulnya kalau kita bicara tentang publik dan cendekiawan, mereka sudah punya komunitas ya. Dan biasanya setiap komunitas sudah mempunyai kode etik yang spesifik. Tetapi mungkin ini bisa membantu menjembatani agar hal-hal yang bersifat lebih general, yang lebih luas, lebih makro, itu bisa ditangani, terutama untuk publik.
ya. Tidak menutup kemungkinan buku ini mengalir ke 3 arah. Yang pertama, untuk mereka yang sama sekali belum mengenal etik, kemudian membaca buku ini lalu mengerti etik. Yang kedua, ada yang mau menjadikan buku ini referensi atau referensi tambahan. Jadi ketika tadi yang saya katakan, setiap komunitas profesi sudah punya kode etik, kemudian membaca buku ini, mungkin ini bersifat sebagai suatu tambahan ya, suatu adendum semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin ini bisa dipakai buku referensi ya. Nah, itu saya rasa semua institusi pasti sudah punya buku ajar ya sesuai dengan silabus masing-masing. Namun dengan adanya buku ini itu bisa memperkaya. Ya, dengan demikian saya sekali lagi berterima kasih dan apresiasi kepada semuanya yang sudah saya sebutkan atau mungkin ada yang belum saya sebutkan atas jerih payahnya, atas buah pikirannya, dan semoga nanti buku ini sesuai dengan yang pernah diucapkan oleh Prof. Daldi bahwa kemungkinan nanti ada edisi berikutnya. Jadi ini edisi perdana, kemudian nanti diperkaya dengan konten-konten tertentu lalu menjadi edisi berikutnya. Saya sangat bergembira karena dalam hari ini, hari ulang tahun kita semua, yaitu World Bioethics Day, ya, jadi Happy World Bioethics Day untuk semuanya. Tepat hari ini, tanggal 19 Oktober, dan kurang lebih 2 bulan yang lalu saya sudah mengucapkan itu, agar timeline untuk launching itu tepat pada World Bioethics Day, 19 Oktober. Yang temanya sekarang adalah Informed Consent. Cuma 2 kata temanya itu, singkat ya. Mungkin buku ini tidak spesifik tentang informed consent, tapi tidak jadi masalah karena bagaimanapun juga nanti pasti ada kaitannya dengan informed consent karena informed consent itu kan antara caregiver dan care receiver. Tapi buku ini dengan berbagai artikel yang ada pasti nanti akan ada kaitan langsung maupun tidak langsung. Saya sangat gembira kita bisa tepat waktu dan dalam waktu dekat kita mungkin juga akan bukan mungkin ya kita sedang berjalan menyusun buku bioetika multidisiplin. Memang dulu pertama ada ide judulnya Bunga Rampai bioetika, tapi Bunga Rampai itu lebih cenderung semacam sesuatu ekspresi seni. Jadi saya rasa mungkin lebih tepat untuk bioetika multidisiplin. Yang rencana timeline-nya itu launching bukunya adalah hari ulang tahun IBF yang ketiga tahun 2022 yaitu 9 Februari 2022. Mudah-mudahan timeline juga bisa tepat seperti sekarang persis World Bioethics Day, jadi itu nanti sama seperti itu. Mungkin hanya itu saja. Silakan nanti dalam acara berikutnya atau dalam dalam acara berikutnya bisa kita bicarakan hal-hal yang lain. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk guru besar yang juga adalah guru saya, Prof. Ju, Prof. Daldiono ini, Dr. Nani adalah guru saya ini, ya. Baik, saya rasa itu saja. Juga kepada rekan-rekan semuanya dan semua anggota IBF yang sempat ikut acara ini maupun yang mungkin ada halangan, mungkin melewati recording nanti lewat YouTube bisa mengikutinya. Terima kasih, selamat malam. Disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Peter Yohanes Manopo, MDiO SPP, yang telah memberikan sambutan dan meresmikan peluncuran perdana buku sosialisasi edukasi Kodepki. Menandai peluncuran perdana buku sosialisasi dan edukasi Kodepki, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyimak tayangan berikut ini. Mohon maaf, apakah suaranya bisa didengar ya? Ya, jelas. Tapi masih Terdengar suaranya? belum full screen ya. Oke, ya sebentar, Prof. Mohon izin. Ya, sudah. Oh, belum ya? Kecil.
Semoga berkenan Bapak Ibu sekalian. Sekali. Baiklah, Ibu Bapak yang saya muliakan, kehadiran Anda sekalian malam hari ini demikian berharga dan berarti bagi kami para penyusun Kodepki. Kami ingin mendengarkan tanggapan, masukan, kritikan, dan saran atas penyusunan Kodepki ini. Ada satu segmen penting yang menjadi inti acara kita malam hari ini adalah kupas ulas Kodepki yang akan dipandu dan dimoderatori langsung oleh salah satu penyusun, kontributor, dan editor buku sosialisasi Kodepki, kolega saya yang penuh dedikasi, tekun, serta sungguh sabar dalam mengawal proses penyelesaian Kodepki. Dengan hormat, saya mengundang Dr. Franciscus Arifin, MSI, SPB, KBD, FINACS, FICS. Saya serahkan kendali acara kepada moderator, dipersilahkan Dr. Frans, dan Bapak Ibu sekalian, selamat menyimak. Terima kasih banyak Bu Yani atas perkenalannya yang sangat baik. Kita akan mulai pada segmen ini sebenarnya adalah mengenai konten dari buku yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yani yang diinisiasi oleh Prof. Daldiono. Dan sejauh kita akan bicara itu nanti akan ada 4 orang pembicara ya, dan masing-masing akan menyampaikan potongan-potongan atau cuplikan-cuplikan yang bisa memberikan gambaran dari isi dari buku ini. Buku ini adalah suatu buku yang memang mencoba untuk melihat the big picture gitu, atau gambaran besar dari etika yang kita pakai pada interaksi kita di ruang publik dan interaksi kita sebagai intelektual. Dan karena memang besarnya scope atau cakupan yang ingin dicapai, jadi memang mungkin akan banyak diskusi, mungkin akan banyak masukan, mungkin akan banyak hal-hal yang secara spesifik mungkin perlu kita bahas bersama. Nah, oleh karena itu yang pertama saya akan mengundang pakar bioetika kita, ya, Romo Kus, untuk menyampaikan pandangannya tentang bioetik secara global dan kaitannya dengan konten dari buku ini. Waktu kami persilahkan, Romo. Terima kasih, Dr. Frans Arifin. Selamat malam, Ibu Bapak semua yang saya muliakan. Ketika mendapat undangan dari Prof. Daldiono dan juga Dr. Peter, dan ini untuk ikut serta di dalam pembuatan buku Kodepki ini, saya merasa tertarik dan tertantang. Kenapa? Karena Anda di Indonesia ada suatu gejala yang lumayan menggembirakan, dalam arti bahwa biasanya filsafat itu tidak terlalu diminati oleh orang. Tetapi kita di Indonesia ini sesuatu yang luar biasa, kursus-kursus filsafat itu banyak diminati, demikian juga tentang etika itu banyak diminati, dan ini tentu saja bagi saya menjadi suatu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena dari pengalaman saya mengajar, cukup banyak orang itu yang belum bisa membedakan antara etika bahkan dengan etiket. Oleh karenanya, maka di dalam buku itu, saya memulai sesuatu yang sangat dasar sekali di dalam buku Kodepki itu, yakni saya membicarakan tentang etika itu apa. Bahwa etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang objeknya adalah tindakan manusia. Apakah tindakan manusia itu benar atau salah sebenarnya? Dan dari situ diharapkan ketika orang itu tahu bahwa tindakan yang begini ini benar dan begitu itu salah, maka orang akan bertindak sesuai dengan proposal yang dikemukakan oleh etika itu. Maka tujuan langsung dari etika sebenarnya bukan untuk menjadikan manusia baik, tetapi untuk memberikan suatu dasar-dasar ilmiah di dalam suatu tindakan manusia. Nah, kalau orang itu tahu bahwa tindakan yang benar itu begini atau begitu, maka dia akan bertindak, dan dengan demikian dia akan menjadi manusia yang baik.
Jadi menjadi manusia baik itu adalah langkah kedua sesudah orang tahu. Karena kita tahu bahwa antara konsep apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam tindakan itu kadang-kadang berjarak, yang tidak selalu bisa bersama-sama. Maka etika, saya menulis di dalam Kodepki itu bahwa ini menjadi suatu dasar yang fundamental untuk mengetahui dan juga untuk bisa memberikan arah, memberikan dasar mengapa saya berbuat begini dan mengapa saya berbuat begitu, atau dengan kata lain, ini adalah semacam pertanggungjawaban rasional mengapa saya harus bertindak begini atau begitu. Saya sepakat bahwa masing-masing profesi itu sebenarnya sudah mempunyai kode etik yang sehubungan dengan profesinya. Hanya saja dirasakan bahwa tidak semua orang itu selalu hidup di dalam profesinya. Artinya misalnya ada sebagai seorang dokter, maka dia mungkin beberapa jam menjadi dokter. Sesudah itu dia tidak jadi dokter lagi, dalam arti dia tidak melakukan profesinya sebagai seorang dokter. Ketika dia tidak melakukan profesi sebagai seorang dokter, maka dia tidak terikat kepada ini. Nah, lalu apa yang akan mengikat orang itu? Saya kira disinilah letak pentingnya Kodepki, di mana Kodepki ini memang mengikat manusia sebagai manusia sebagai seorang intelektual yang salah satu yang selalu saya sampaikan, tugas dari seorang intelektual adalah memberikan pencerahan kepada mereka yang memerlukan pencerahan itu. Sehingga tugas ini memang sangat fundamental yang kadang-kadang sangat disayangkan bahwa kita di Indonesia kadang-kadang justru para pemikir, para intelektual itulah yang memberikan jalan yang salah kepada mereka yang tidak tahu. Oleh karenanya maka di sini sekali lagi Kodepki di sini punya peran yang sangat penting di dalam mengatur, memberikan petunjuk bagaimanakah manusia sebagai manusia intelektual itu harus bertindak. Karena sekali lagi benar bahwa masing-masing profesi sudah punya kode etiknya, akan tetapi tidak selamanya yang bersangkutan itu akan terus terikat kepada kode profesinya itu. Lebih-lebih lagi, saya kira di sini bahwa kode etik ini menjadi sesuatu yang fundamental, dan kalau di sini diterangkan bahwa ini adalah kode etik dari manusia Indonesia, boleh dikatakan etik publik, maka ini mengikat kepada semua orang tanpa melihat profesinya apa. Kembali di sinilah pentingnya mengapa harus ada kode etik publik, karena ini yang merangkul semua profesi sedemikian rupa sehingga semua orang bisa berpendapat yang bisa bertindak secara baik dan benar. Ibu Bapak yang terkasih, saya kira dari saya itu saja. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang dan akan menjadi sumbangan yang sangat berharga dari IPF bagi bangsa dan negara Indonesia, supaya bangsa dan negara Indonesia bisa lebih maju lagi di dalam tata tertib, dalam hidup bernegara, dan juga dalam hidup bermasyarakat. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Romo Kus. Kita sudah mendengar bagaimana sebenarnya dan apa yang ingin dicapai dengan mencoba untuk berusaha untuk menulis ya tentang etika publik ya Romo. Sebagai guidelines itu bukan berarti bahwa suatu kewajiban atau hukum, tetapi sebagai suatu panduan. Nah, tentunya bahwa dalam perkembangan kehidupan kita itu tantangan-tantangan yang spesifik dari masing-masing kita itu akan berbeda-beda. Nah, tapi tentunya ada hal-hal yang sama yang mungkin cukup universal lah, kira-kira begitu, yang bisa dipakai sebagai suatu guidelines ya. Sekali lagi guidelines, bukan hukum gitu ya. Dan selalu bahwa ini berkembang sesuai dengan apa yang kita hadapi, challenge atau tantangan-tantangan etik yang kita hadapi setiap hari. Berikutnya kita akan mendengarkan dari Dr. Siti Pariani mengenai
konten juga dari buku ini. Beliau sebagai salah satu kontributor dan penulis, dan cukup banyak konten dari buku ini, pasal-pasal yang ada di sana yang diberikan atau ditulis oleh beliau. Waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Nani. Maaf kalau jadi salah Mas. Kok jadi malah ini aku guys Zoom. Mungkin terima dicoba kasih lagi. Pak Frans atas waktunya ya. Saya tidak pakai PPT aja ya, PPT sudah saya kirim, saya ternyata mau buat agak susah nih ya. Jadi terima kasih. Jadi saya yang paling juga berbahagia pada hari ini karena sebetulnya kita membuat isi draft ya, draft isi mukadimah dan pasal-pasal itu kita ambil dari deklarasi Human Rights dari UNESCO. Kita ambil juga dari Pancasila, dan saya juga mengambil sedikit dari ilmu yang saya punya dari interaksi sosial. Jadi sebetulnya di dalam interaksi sosial itu, setiap manusia itu tidak ada yang bebas sebebas-bebasnya. Mereka itu ada norma yang berlaku di dalam masyarakat, dalam berinteraksi, dan norma itu sebetulnya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Aduh, terima kasih Pak Frans. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Sehingga mestinya di dalam kodepti tadi, dan ini saya juga matur suwun sama Prof. Galdi karena beliaulah inspirator saya, sehingga saya mau menulis juga begitu ya. Jadi di mukadimah kita sampaikan mengapa sih perlu Kodepti ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Jo bahwa kita itu punya kok sebetulnya di masyarakat itu gotong royong dan lain sebagainya. Tapi kayaknya karena lingkungan sekarang ini tidak begitu mendukung, maka rasa gotong royong, rasa saling memiliki, rasa saling menyayangi itu agak kurang. Karena individualismenya lebih duluan daripada memikirkan orang lain gitu. Dan kayaknya sekarang ini give itu lebih sulit daripada get. Jadi banyak orang pengen mendapat sesuatu, tapi untuk memberi sesuatu itu agak sulit. Dan banyak juga sekarang ini orang itu merasa dia paling benar sendiri, kelompoknya yang paling benar sendiri. Benarnya untuk dia itu absolut sekali. Padahal sebetulnya di dunia ini kebenaran itu sebetulnya relatif. Benar hari ini belum tentu benar loh besok. Benar misalnya untuk Pak Peter belum tentu benar untuk saya loh, gitu ya. Jadi ini perlu kita saling mengerti bahwa dalam bermasyarakat kita perlu memikirkan orang lain dan memperhatikan orang lain. Dan juga memperhatikan kebutuhan orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ini sebetulnya yang ingin di mukadimah kita terangkan tentang itu. Silakan Pak Frans, next. Maaf nih, gaptek jadi nggak bisa. Nah, di dalam isi itu ada kewajiban umum. Kewajiban umum ini sebetulnya kalau kita sebagai manusia mesti punya kewajiban terhadap siapa yang menciptakan kita, sehingga sebetulnya semestinya semua tahu bahwa kita itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa yang tidak sama dengan apa yang diciptakannya. Jadi perlu kita memperhatikan bahwa kita harus ke atas. Sebetulnya ya nggak ke atas juga sih sebetulnya, mungkin ada di dalam diri kita juga itu ada Tuhan. Dan yang kedua,
kita harus perlu tahu ada kewajiban umum kalau kita berada di masyarakat, mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk menebarkan kebaikan, mencegah keburukan. Saya kira semua sebetulnya beberapa dari kita sudah melakukan ini, tapi kita ingin menulis ini sebetulnya, dan untuk mengingatkan pada kita sendiri juga kepada semua bahwa kita ini mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk menjalankan dan menebarkan kebaikan dan mencegah dan meniadakan keburukan. Silahkan Pak, kewajiban umum jadi ada ke atas, ada ke horizontal. Yang kedua, kita perlu membina toleransi dan menyikapi perbedaan. Sekarang ini katanya Pak Frans tadi, universal. Mestinya kita harus tahu bahwa kita mesti berbeda-beda karena memang diciptakan Tuhan untuk berbeda-beda. Tapi tolong dong, berbeda-beda itu bukan untuk kita klaim misalnya untuk membuat kerusakan, tapi perbedaan itu ada suatu anugerah supaya kita bisa membina toleransi. Karena sebetulnya Tuhan menyuruh kita datang ke dunia ini mempunyai tugas loh. Tugasnya itu apa? Ya tugasnya adalah kita itu belajar terus, dan kita belajarnya dari siapa? Belajarnya juga dari orang-orang yang kita temui. Jadi dengan adanya perbedaan, kita menjadi bisa belajar bermacam-macam perilaku manusia. Jadi mestinya, walaupun kita menghargai kelompok, menghargai individu, menghargai golongan, tapi lebih juga harus memperhatikan, menghargai kepentingan umum. Makanya kayak kemarin saya rapat sama Pak Peter dengan militer misalnya, tolong militer itu mestinya kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kita pun sebetulnya kepentingan umum juga merupakan di atas kepentingan. Jadi sebetulnya apa yang kita buat di sini ini sangat universal dan bisa menjadi jembatan juga loh untuk mengajar pada anak-anak, pada murid-murid kita, karena sebetulnya apa yang kita tulis di Kodepki ini sebetulnya menurut saya ini sebetulnya bisa lintas ilmu, lintas disiplin karena universal gitu. Setiap orang perlu memperhatikan kemajemukan masyarakat dan akhirnya sebetulnya membina toleransi dan menyikapi perbedaan ini adalah hal yang penting di dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilaksanakan setiap manusia, walaupun itu dia untuk dirinya sendiri atau kalau dia mau berinteraksi dengan orang lain. Silahkan Pak Frans. Terus sampai ada 9 ya, gitu. Tolong juga di situ sampai di pasal 9, setiap orang dalam mengutarakan kritik perlu menyampaikan secara konstruktif, santun, dan bertanggung jawab, dan sedapat mungkin disertai solusi alternatif dan jalan keluar. Jadi supaya kalau jadi orang, ya jangan nyinyir, menyalahkan orang lain saja dong. Kalau perlu, kalau kita ingin memberi kritik pada orang lain, mestinya juga harus ada solusi apa yang harusnya bisa dipakai oleh orang yang kita kritik tadi. Silahkan Pak Frans. Tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Jadi sebetulnya kalau kita berada di masyarakat, individu itu mempunyai tanggung jawab loh terhadap masyarakat. Tapi sebetulnya masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap individu. Tapi karena kita Kodepki ini adalah untuk individu, maka sebetulnya ya akhirnya yang perlu kita tulis adalah tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Apa sih sebetulnya tanggung jawab individu terhadap masyarakat? Harus memperkuat dukungan sosial, memperkuat
kepedulian dan menghormati norma sosial yang ada di masyarakat. Tadi sudah saya katakan, kalau kita hidup di masyarakat itu tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Kita harus mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat itu ya. Setiap orang mempunyai tanggung jawab sosial untuk menjaga keselarasan dan harmoni di dalam masyarakat. Saya kira di semua profesi, di semua lini ilmu harus membuat harmonisasi di masyarakat, mempunyai tanggung jawab tiap individu itu. Dan setiap orang berpikir, bersikap, berperilaku berdasarkan hak kewajiban antar individu. Jadi tolong sebetulnya tanggung jawab individu terhadap masyarakat ini. Individu itu kalau dia minta haknya, tapi harus juga memperhatikan haknya orang lain dong. Saya kasih contoh misalnya tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Kalau dia kena HIV, distigmatisasi oleh masyarakat, sebetulnya itu karena mereka itu tidak pernah juga mau jujur bahwa dia kena HIV. Padahal haknya orang sekitar dia adalah untuk tidak ditulari penyakit. Jadi kalau mereka terbuka terhadap kita, kita terbuka terhadap mereka, berarti hak kewajiban antar individu itu terjamin. Jadi tidak sekedar minta haknya, tapi tidak memperhatikan haknya orang lain. Tapi sebetulnya kita itu boleh minta hak kita, tapi juga memperhatikan hak orang lain. Ini sebetulnya tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Silahkan, Pak. Penghormatan terhadap orang lain. Kalau tadi terhadap masyarakat, ya, sekelompok orang, kita sekarang terhadap orang lain. Kita harus menghormati privasi dan kerahasiaan orang lain dalam menegakkan hak asasi individu di dalam masyarakat. Jadi tolong hati-hati sekali kalau kita berhubungan dengan orang itu sangat sensitif, mempunyai masalah yang tidak boleh orang lain tahu, itu harus kita hormati, tidak boleh seenaknya aja. Tapi saya nggak tahu setelah ada big data, gitu ya, apakah kita itu masih punya privasi dan kerahasiaan, karena hampir semua data sudah ada sehingga orang bisa mencari data kita itu di mana aja, gitu ya. Dan tolong sekali lagi tiap orang harus menghormati otonomi individu dan tanggung jawab orang lain di ruang publik. Jadi harus berhati-hati sekali tentang penghormatan terhadap orang lain. Misalnya, boleh nggak kita merokok di muka orang, walaupun itu ada tulisannya boleh merokok, tidak minta izin dia toh. Ya ini ya, jadi etiket jadinya gitu ya, jadi menghormati terhadap orang lain. Silahkan Pak Fran. Menjaga solidaritas dan persatuan Indonesia. Nah ini sekarang saya dengan adanya sekarang politik ini ya, banyak sekali sebetulnya, gampang sekali kayaknya solidaritas dan persatuan Indonesia ini terkoyak-koyak. Jadi untuk itu mestinya setiap orang Indonesia, setiap warga negara Indonesia di ruang publik, berhubungan dengan publik, harus mencegah terjadinya diskriminasi, stigmatisasi maupun persekusi. Artinya setiap orang itu tidak bisa dong menghakimi orang lain dengan pandangannya dia sendiri. Sekarang itu banyak orang menghakimi orang gitu ya, kayak gitu. Kita enggak boleh itu mestinya. Setiap perlu memperhatikan keadilan kesetaraan, menegakkan persatuan masyarakat. Jadi mestinya semua gotong royong tadi harusnya selalu terjadi di Indonesia ini, gitu ya, karena persatuan masyarakatnya yang kuat. Jadi kalau ada tetangganya tidak bisa makan, ya mestinya ya kalau kita punya makanan ya dikasihkan ke tetangganya lah. Keadilan, kesetaraan, persatuan ya, supaya jadi tidak ada gap gitu ya.
Setiap orang diharapkan mengembangkan solidaritas kerjasama antar individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi gotong royong jangan hilang dari Indonesia. Karena itu adalah ciri karakter bangsa Indonesia. Nah, sekarang sudah agak meleleh di situ kegotong royongan, tapi moga-moga dengan adanya Kodepki ini kita juga, maaf Pak Frans, sebentar lagi ya, bisa menjaga kegotong royongan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Dan jangan sampai nanti kita terpecah belah juga lah untuk bersatu itu. Makanya terima kasih saya juga pada Presiden kita yang sekarang membagi infrastruktur sampai kemana-mana, ini sudah bagian dari Kodepki itu, ya, melakukan sebagian dari Kodepki itu mestinya. Silakan Pak Frans. Komunikasi media sosial. Nah, sebetulnya sekarang ini banyaknya media sosial ini bisa menghancurkan bangsa juga loh. Nah, kita itu mau menjaga supaya bangsa kita tidak hancur karena ada komunikasi media sosial. Sehingga perlu dibuat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Kalau berkomunikasi ya harus wajar, tolong benar, baik, dan bermanfaat. Kalau tidak benar ya jangan disiarkan, kalau tidak baik tidak usah di-forwardkan, kalau tidak bermanfaat ya tidak usah di-forwardkan. Setiap orang kalau berkomunikasi melalui publik harus memperhatikan tanggung jawab sosial. Tadi tanggung jawab sosial sudah saya terangkan di muka dan dampaknya terhadap sosial komunikasi tersebut. Kalau misalnya dampaknya membuat orang lain sakit hati sama orang lain, ya enggak usahlah gitu ya. Dan dalam berkomunikasi melalui media massa atau media sosial, menghormati nilai-nilai universal, menghormati privacy, martabat dan harkat manusia. Tolong juga mendorong berkurangnya konflik dalam tercapainya kesejahteraan bersama. Silakan Pak, sebentar lagi, kurang sedikit. Sikap terhadap yang lemah, rentan, difabel, dan tidak berdaya, kita harus memperhatikan, menghormati, sedapat mungkin membantu yang lemah, rentan, difabel, yang tidak berdaya dalam kehidupan bermasyarakat ini. Yang selanjutnya, kewajiban terhadap lingkungan hidup dan biosfer, karena kita harus tahu bahwa lingkungan ini sebetulnya untuk anak cucu kita, sehingga kita harus menjaga supaya anak cucu kita lingkungannya menjadi tetap baik. Sekarang aja ini ada gelombang El Nino, sudah BMKG sudah ngomong hati-hati kalau tidak ada yang penting jangan keluar rumah, karena sekarang ini ada lagi bahaya. Sebetulnya bahaya itu terjadi pada lingkungan ini sebetulnya sebagian disebabkan oleh perilaku manusia juga. Sehingga harusnya ya kalau kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan hidup kita maupun keanekaragaman hayati harus kita perhatikan. Silahkan. Mungkin ini yang terakhir. Kita perlu juga mempunyai kewajiban pada generasi penerus, karena setiap orang perlu menjaga, membina kelangsungan, meningkatkan kualitas generasi penerus, sehingga perlu menjaga genetik apa tidak di sini kita. Ya. Jadi kalau bisa genetik yang kita turunkan pada penerus adalah genetik yang baik-baik, walaupun sekarang sudah ada genetik filter, ada genetik engineering, tapi sebetulnya tetap hubungan antara generasi satu dengan generasi yang lain itu harus tetap dijaga. Dan pada pasal 25, setiap orang harus menjadi suri teladan generasi penerus. Tapi kalau banyak yang jadi koruptor itu bagaimana suri teladannya? Itu mestinya sudah tidak ada dari bumi Indonesia. Kalau mereka nanti baca Kodepki ya moga-moga lah gitu, mengingatkan bahwa kita harus jadi suri teladan generasi penerus. Silahkan. Dan mungkin yang terakhir, kita juga mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri. Setiap orang wajib menjaga kesehatan, kebahagiaan, martabat, dan integritas pribadi.
Dan setiap orang harus mengasah kompetensinya, mengembangkan diri menjadi kreatif dan inovatif menuju bangsa maju dan modern, katanya kan intelektual gitu ya. Jadi mesti harus, dan tolong tetap harus menjaga kejujuran dan integritas ilmiah. Kan ini pesannya Prof. Juni. Harus jujur dan integritas ilmiah itu harus ada. Tapi perlu juga kita ingat bahwa dalam kehidupan ini tidak semua bisa diilmiahkan. Ada beberapa yang misteri, tapi mungkin nanti yang misteri itu juga bisa diilmiahkan juga. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya pasal-pasal yang ada di Kodepki, dan saya tadi ngobrol sama teman-teman dari ilmu-ilmu sosial, ini mungkin bisa menjembatani juga sebetulnya antara ilmu sosial dengan bioetika. Jadi Pak Peter harusnya bangga di sini IBF, karena IBF sebetulnya kita itu pengen membuat kita bersatu sehingga bioetik itu bisa membumi. Semoga dengan terbitnya buku ini IBF membumikan bioetik di masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Franz masih mute. Maaf, terima kasih banyak Dr. Nani atas ulasan yang komprehensif atas pasal-pasal dari Kodepki. Ya, bisa kita lihat bersama sebenarnya bahwa pasal-pasal ini mencakup suatu rentang yang sangat luas, dan kita mencoba dalam segala aspek yang universal di ruang publik, ya. Jadi orang-orang yang berada di ruang publik dan juga kaum intelektual. Ada isu-isu yang menarik, yang aktual seperti lingkungan hidup, seperti melanjutkan wasiat kita untuk generasi yang akan datang. Itu juga merupakan concern sebenarnya dari etik, mengingat bahwa mungkin kita tidak hidup untuk diri kita sendiri saja. Berikutnya pembicara yang juga cukup pakar ini, Dr. Jos. Beliau akan menyampaikan ulasan juga mengenai etik, dan kebetulan tadi kalau mengikuti di grup itu sudah di-share, mungkin saya rasa ini mencuri start kira-kira Dr. Jos, tapi kita dengar bagaimana Dr. Jos pandangannya pada Kodepki ini sebagai salah satu kontributor juga. Silakan Dr. Jos. Baik, terima kasih Dr. Franz. Selamat malam para profesor, para spesialis, para Bapak Ibu sekalian. Memang saya biasa kalau diundang, ya bukan diundang, diminta untuk berbicara, saya selalu membuat sebuah catatan seperti yang saya share di grup. Karena kalau nggak dikasih catatan, saya bisa ngomong kemana-mana, ya, kemana-mana. Jadi perkenankan saya untuk men-share catatan saya. Dr. Jos mute. Oh, baik. Sorry. Maaf interupsi. Prof Maramis itu kepada host ya, Pak Johan ya. Prof Maramis itu 3 kali masuk tidak bisa. Sudah dengan join dengan link maupun dengan passcode dan ID tidak bisa juga. Apakah ada sesuatu? Coba kita sudah pakai link ya? Sudah pakai link nggak bisa, sudah pakai passcode dan ID nggak bisa juga. Karena dari tadi tidak ada yang masuk ya kalau dari. Oke. Ya sudah. Ya nggak apa-apa. Bapak Peter, mungkin biasanya seperti itu gangguan teknisnya karena Zoom yang dimiliki belum terupdate. Zoom selama 3 bulan terakhir sudah terupdate 2 kali, jadi mungkin perlu diupdate. Dari Prof Maramisnya ya, disuruh update ya. Oh yeah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya silakan lanjut.
Baik, terima kasih Dr. Peter. Selamat malam para profesor, para spesialis, para dokter, dan Bapak Ibu sekalian. Memang saya biasanya menyiapkan sedikit catatan ketika berbicara. Kalau tidak saya batasi, saya bisa bicara yang bukan-bukan gitu. Jadi saya coba fokus dengan apa yang topik daripada buku ini. Jadi mohon maaf, saya tidak berbicara pasal demi pasal dari buku Kodepke ini, tetapi saya ingin bercerita tentang awal mula sejarah buku ini ditulis. Dan sedikit beberapa pengertian dasar tentang moral, tentang kode etik, tentang etika, sejauh yang saya pahami. Menulis adalah sebuah pekerjaan keabadian, yaitu meninggalkan sebuah legacy. Saya masih ingat pertama kali diundang oleh Prof. Daldi untuk ikut berpartisipasi mengerjakan buku yang terhidang di depan kita sekarang ini. Buku ini digagas oleh Prof. Daldi dan berawal dari kegelisahan beliau dalam menghadapi era medsos belakangan ini. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Prof. Daldi karena Prof. Daldi lah yang mengenalkan saya dengan forum ini. Dan ketika saya pulang dari Australia, ketika sudah pensiun dari Australia, saya pulang ke Indonesia itu memang tidak punya angan-angan untuk bekerja di pendidikan ya, karena saya punya bisnis dan saya pikir adalah ijazah PhD saya taruh aja di laci. Tetapi saya sangat berterima kasih dengan Prof. Daldi karena Prof. Daldi lah yang kemudian menarik saya dari rutinitas, dari banalitas kehidupan untuk menjadi seorang akademisi lagi. Saya lupa siapa yang nyeletuk, tapi sekarang saya ingat, yaitu Dr. Peter. Dr. Peter bertanya, apakah keberadaan buku kode etik publik dan kaum intelektual Indonesia ini perlu? Sebenarnya sudah ada banyak buku tentang moral, buku tentang etika, buku tentang kode etik di setiap organisasi. Apakah itu tidak cukup? Nah, waktu itu saya jawab bahwa saya perlu, karena bahkan wahyu ilahi yang diterima Musa di Gunung Sinai pun, yang hanya 10 perintah itu dilengkapi oleh Israel dalam perjalanannya di padang gurun, sehingga terbentuklah sebuah hukum, ya, yang kita tahu sekarang, yaitu Taurat itu, yang mengatur keadaan yang lebih spesifik. Karena apa? Karena ortodoksi dan ortopraksi itu sebuah keadaan yang berbeda. Saya teringat juga akan sebuah wawancara televisi dari Prof. Jimmy Asidik, ya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di era yang lalu. Beliau mengatakan bahwa di Indonesia, kode etik ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga banyak orang dipenjara. Seharusnya semua perkara itu harusnya ditangani lewat kode etik dulu, ya, kode etik profesi dulu. Baru kalau nggak bisa ditangani, baru masuk ke persoalan hukum. Karena kalau semua itu masuk ke dalam persoalan hukum, maka hukum bisa overcrowded, ya, banyak orang yang dipenjara. Jadi langkah sebenarnya itu jelas, ya, langkah paling akhir itu adalah langkah hukum. Dan sebelum langkah hukum harus ada langkah kode etik, ya, lalu etiket, etika, dan akhirnya moral yang menjadi dasar dari tindakan baik dan buruk. Nah, moral atau moralitas atau penilaian baik dan buruk itu dilakukan oleh manusia. Moral ini bisa lebih dalam, karena moral ini menyangkut di mana suara hati kita bekerja. Dalam hal sumber dari moralitas, kita juga bisa mengacu pada beberapa sumber, ya. Misalnya moralitas yang bersumber pada hukum Tuhan, ya, bersumber pada kitab suci, atau keyakinan religius yang bisa menjadi dasar penilaian baik dan buruk.
Tetapi bisa juga sumber itu berdasar pada rasio atau berdasar pada akal. Apa yang berlaku di dalam modernitas itu berdasarkan rasio sebenarnya. Rasio itu terhubung pada kesadaran moral. Nah, kesadaran moral inilah yang kita sebut suara hati. Jadi moral itu terkait dengan kesadaran moral. Nah, di era sekarang ini ada berbagai macam kebudayaan, ada berbagai macam agama, dan tentu juga ada berbagai macam moral. Apa yang menurut sebuah kebudayaan itu baik, dalam kebudayaan lain belum tentu disebut baik, bahkan buruk. Sebuah contoh misalkan, praktek keagamaan di suatu agama secara moral bisa baik, ya, karena itu merupakan kewajiban agama, tetapi bisa juga buruk mungkin menurut HAM misalnya. Jadi moral itu bisa majemuk, bisa juga heterogen. Karena heterogenitas moral itu, maka perlu ada suatu pendekatan yang menyeleksi dan berargumentasi untuk memilih mana sebenarnya yang tepat untuk diambil. Artinya, ini suatu pendekatan untuk menyeleksi berbagai moralitas, sehingga ditemukan suatu dasar argumentatif bahwa tindakan ini layak diambil karena secara moral baik. Nah, untuk bisa sampai ke sana, maka butuh sebuah argumen. Argumen rasional inilah yang disebut dengan etika. Jadi etika adalah sebuah refleksi rasional atas moral. Ya. Jadi di dalam etika ada bermacam-macam percabangan. Ada metaetika, ada applied ethics, ada etika normatif, ya. Dan yang paling berguna untuk menilai sebuah tindakan itu adalah etika normatif. Karena inilah berkaitan dengan standar-standar baik dan buruk. Ya. Jadi saya sedikit berbicara sedikit fundamental lah tentang etis, tentang kode etis, tentang moral, ya. Nah, sekarang kalau kode etik itu akan lebih mudah memikirkan kode etik, ya, karena pembakuan dari sebuah pilihan etis, ya. Jadi kode etik itu menurut saya adalah sebuah pembakuan dari pilihan etis. Kode etik ini merumuskan kesadaran moral, hasil pertimbangan etis, ya, yang dirumuskan secara objektif dalam bentuk sebuah aturan atau dalam bentuk sebuah sistem normatif. Maka kode etik Kodepki ini akan sangat menolong para intelektual atau kita semua mengarahkan tindakan-tindakan, ya. Tetapi kode etik ini tidak cukup untuk menentukan apakah tindakan itu baik secara moral. Karena ada tindakan yang tidak tercover di dalam kode etik ini. Tetapi kode etik ini tetap ada gunanya. Karena memberi tuntunan yang jelas dibandingkan dengan etika. Jadi kode etik ini sifatnya harus kokoh di dalam profesi supaya tidak masuk ke dalam persoalan hukum. Nah, kalau kita kembangkan dengan dunia digital itu bisa sangat berbeda sekali dengan dunia fisik atau dunia korporeal. Tindakan digital kita itu ada sebuah efek multiplikatif yang sangat luar biasa. Karena tindakan digital kita itu berbeda dengan tindakan korporeal atau tindakan tubuh jasmani kita. Jadi kita tidak perlu hadir untuk membuat sebuah tindakan digital. Tindakan digital kita di kamar sendirian itu bisa mempunyai efek yang sangat luar biasa, dan di sini perlu disadari ada moral yang menentukan. Dalam dunia digital ini kondisinya adalah di mana peraturan-peraturan itu bahkan tidak ada, ya, state of the nature-nya itu tidak ada peraturan sebenarnya, sehingga dan kita punya kebebasan yang begitu bebas. Sehingga kebebasan itu seringkali bertuburkan dengan kebebasan orang lain. Jadi memposting ujaran kebencian atau memasang robot untuk membuat provokasi sehingga timbul reaksi destruktif. Hal ini
bisa tidak terjadi pada dalam komunikasi yang biasa. Tindakan digital itu mempunyai ciri-ciri, ya. Ciri-cirinya adalah tanpa kehadiran, ya, tanpa batas atau deteritorialisasi atau tanpa batas teritorial. Tindakan kita tidak terikat pada tempat di mana kita berada, karena pesan kita akan sampai kemanapun yang kita juga tidak bisa duga. Makanya disebut viral. Dan hoax itu karena sumbernya nggak jelas, ya. Ciri tindakan digital yang kedua adalah dekorporealisasi, ya. Tubuh kita tidak lagi memegang peranan, Jadi kita tidak perlu hadir. Tetapi yang memegang peranan adalah pesan. Kita tidak perlu bertindak dengan seluruh tubuh kita. Jadi hanya sebuah klik aja, ya, dengan tindakan digital, ya, kita seolah-olah kita hilang dalam sebuah tindakan digital kita itu. Ciri tindakan digital ketiga adalah banal, ya, atau dangkal. Ketika kita meneruskan pesan, kita tidak pernah berpikir, ya, sebelumnya tentang efek tindakan digital kita itu. Bahkan seringkali di WA message, ya, banalisasi atau kedangkalan itu terjadi. Sebagai contoh, ya, kita ada sebuah informasi tentang ulang tahun, ya, kita bilang ini ulang tahun Dr. Peter, padahal ulang tahunnya Dr. Peter tidak hari ini, ya. Jadi suatu tindakan yang jadi itu tidak benar gitu. Jadi tindakan banal itu muncul ketika terjadi rutinitas. Seringkali dalam media sosial, termasuk WA message, itu semua tindakan banal. Jadi sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi tindakan-tindakan banal ini yang bisa dicegah dan dimasukkan dalam perenungan dalam kode etik, kode etik ini. Tindakan banal itu bisa dicegah, ya, dengan kode etik ini, ya. Dan tindakan banal ini dan kode etik ini menjadikan adanya sensibilitas di dalam grup. Ya. Hal kedua untuk mencegah banalisasi, ya. Kalau pertama itu adalah adanya sensibilitas untuk mencegah tindakan banal, yang kedua untuk mencegah tindakan banal itu adalah adanya kejujuran, ya. Adanya kejujuran untuk menyebutkan identitas yang jelas. Jadi ini kita bisa lihat pada pasal 28 kode Ki yang tadi disebutkan oleh Prof tadi itu, ya. Kita jangan pakai nama samaran dan kita perlu jujur pada orang lain dengan menyebutkan identitas yang jelas sehingga mirip dengan dunia korporeal. Jadi kalau misalkan kita menyebutkan identitas yang jelas, ya, tanpa ada samaran, itu sama dengan dunia nyata kita. Jadi, tetapi perbedaannya pada dunia korporeal itu kita tidak hadir, ya, dan hanya dimediasi oleh alat atau alat digital, ya. Jadi di era globalisasi ini, ya, kita menyadari hal itu bisa berjalan dengan cepat sekali sehingga bisa menjadi viral. Nah, itu kira-kira apa yang saya sampaikan dari perenungan saya tadi siang ya. Saya cepat-cepat menulis supaya bisa memenuhi target dari Dr. Frans. Demikian, Dr. Frans dan para Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Dr. Frans kembali. Terima kasih banyak, Dr. Jos. Luar biasa. Ini sangat menyentuh dan sangat aktual menurut saya dan cukup dalam, ya. Saya mengikutinya dari tadi satu persatu dan ada beberapa kata-kata yang harus saya cerna lagi kedua kali gitu setengah. Tapi oke, kita karena Bu Winnie juga masih ada satu pembicara lagi dari Bu Winnie, dan Bu Winnie mungkin ada kegiatan lain on time ya jam 8.30. Saya berikan kesempatan dan waktu kepada Bu Winnie. Bu Winnie adalah
kritikus autokritik kita. Jadi beliau mengkritik tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini dan itu sangat sangat membantu sekali sebenarnya untuk membaca. Tapi silakan Bu Winnie, waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Winnie. Terima kasih sekali Bapak Frans. Saya mohon maaf ini selamat malam para profesor, para spesialis, Bapak Ibu yang saya hormati. Ketika saya diminta untuk memberi appraisal, saya sempat naik kali saya ke Bapak Peter, saya bilang Bapak yang benar aja. Tapi Bapak Peter memang tahu bahwa saya aktif di berbagai asosiasi, dia pun tahu bahwa dari WA Group aja lebih dari 39 grup yang saya menjadi anggota dan saya sangat aktif saya memang pakar komunikasi terutama untuk compliance. Jadi memang hari-hari urusannya adalah dengan kode etik, etika dan KPK. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin saya yang paling tidak bertitel di sini, tapi menjadi besar sekali harapan saya bahwa yang hadir malam hari ini akan woro-woro kepada sesama rekan di Indonesia Bioethics Forum ini untuk mempromosikan dan mendukung buku yang sudah begitu memakan waktu perhatian para pakar dan para profesor kita sehingga penting sekali untuk buku ini memang beredar karena jerih payah yang selama ini diupayakan akan berhenti di buku ini ketika buku ini tidak beredar. Jadi saya minta bantuan yang para hadir malam hari ini untuk marilah kita saling mendukung waktu dan upaya yang sudah diluangkan oleh rekan-rekan kita sehingga buku ini benar-benar bisa disebarluaskan. Saya nggak akan terlalu juga membahas bagian saya karena yang saya harapkan adalah memang kemudian bukunya dibeli dan dibaca supaya yaitu distribusinya terjadi dengan baik dan justru yang menjadi target kita bisa membaca dan memberi saran, masukan, tambahan kepada kita semua di sini. Kalaupun ada yang saya bisa share, itu adalah sekedar ini, bahwa dalam keseharian saya ada satu hal yang menurut saya penting untuk kita komunikasikan. Saya ambil quote ini dari Bapak Sugiarto. Beliau adalah salah satu petinggi di Direktorat KPK yang menurut saya ini sangat relevan terhadap apa yang menjadi misi kita untuk publik dan menyadarkan publik terhadap apa yang namanya kode etik, yaitu mulai dengan kebiasaan yang benar, bukan membenarkan sebuah kebiasaan. Itu semua terkait dengan satu tali rantai itu antara moral, etika, etik, dan etika. Sehingga yang menjadi pembahasan saya di buku ini kemudian berakar pada pertanyaan, kita hidup di era yang harus bisa menjawab what's in it for me. Ketika kita memberikan buku ini, kita mau menyebarluaskan, kita mau membuat menarik audiens kita untuk beretika, sadar pada etika, ada pertanyaan dasar yaitu bagaimana membuat audiens itu merasa faedahnya, ada value terhadap dirinya untuk menjalankan apa yang kita sebut sebagai kode etik.
Itu aja sih Bapak Frans dari saya. Terima kasih Bu Winnie. Jadi ini pesannya adalah harus baca. Harus beli dan baca. Karena yang ditulis di dalam buku itu boleh dikatakan kontennya bisa 4 atau 5 kali lipat lebih panjang daripada apa yang disampaikan di forum ini ya. Tapi artinya itu bagus sekali bahwa teaser gitu kira-kira ya Bu Winnie. Betul, betul. Itu yang saya harapkan memang karena kalau kita one way communication-nya nggak akan menjadi apa-apa. Yes. Yang kita harapkan kan orang memang benar-benar buy in, baca, mungkin mengkritik, mungkin memberi masukan, tapi dengan begitu untuk dia memberi masukan dia harus baca dulu kan. Betul, Itu dia. betul. Dan ini yang kami semua penulis mungkin mewakili teman-teman semua dan inisiator berharap bahwa buku ini bukan suatu suatu benda mati yang kemudian berhenti pada teks yang sudah tertulis saja. Kita berharap kalau mungkin akan ada revisi dan semakin banyak revisi, ide, masukan, perubahan yang betul-betul akan membuat buku ini menjadi hidup gitu. Ya, kira-kira mungkin ini harapan kami semua. Saya kurang tahu ini Bu Yani, kita masih punya waktu untuk diskusi atau tanya jawab atau karena ini harus ikut MC ini, moderator harus ikut MC. Gimana Bu Yani? Kalau sesuai dengan, terima kasih Pak Frans, kalau sesuai dengan jadwal, maksimumnya 20-30 Pak. Tapi monggo 15 menit atau 10 menit untuk tanya jawab. Toleransi 15 menit enggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan Pak Arifin. Ya, baik. Mungkin saya lihat ada banyak sebenarnya sejawat senior dan juga pakar-pakar yang hadir di pertemuan malam ini. Apakah mungkin ada yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin berkenan untuk mengkritik atau bahkan memberikan masukan kalau berkenan pada konteks dari buku ini dan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang lain. Kami persilahkan mungkin dari rekan-rekan IBF yang sudah hadir. Cukup banyak ini, ada Bu Pinky, ada Dr. Bambang. Dr. Bambang tadi sudah komentar ya di chat ya kelihatannya ya. Tapi mungkin masih praktek mungkin Dr. Bambang. Ada masukan atau komentar atau pertanyaan mungkin dari rekan-rekan IBF yang lain yang berkesempatan hadir pada pertemuan malam ini? Oh iya. Ya, silakan. Saya boleh bertanya. Ya, Pak Nabil, silakan. Ya. Satu, beli bukunya di mana sehingga untuk saya. Terus yang kedua, mudah-mudahan buku ini memang secara global untuk Indonesia ya. Jadi bukan terkotak untuk kedokteran. Itu aja. Tapi saya belum baca. Tapi kalau melihat dari sekilas ceritanya sih sudah mencakup ke seluruh profesi ya di Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jangan khawatir Pak Nabil, nanti akan disampaikan oleh Bu Yani pada bagian akhir bagaimana memperoleh buku ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain atau komentar lain dari sejawat rekan-rekan yang hadir. Oke. Mungkin sedikit ini pertanyaan yang bisa dipertimbangkan. Kita kan berbicara tentang era sosial media. Apakah Indonesia Bioethics Forum ini nantinya akan mengaktifkan sosial media platform tertentu? Apakah itu Twitter? Apakah itu Instagram? Apakah itu LinkedIn, supaya apa yang menjadi pokok bahasan dari buku ini bisa disebarluaskan. Nah, ini menarik dan saya rasa mungkin karena
Bu Cita ya sebagai koordinator kita belum tidak hadir ya untuk ini. Tapi Dr. Peter bisa menanggapi, Dr. Peter. Baik, terima kasih Bu Winnie. Bu Winnie, ini semua sudah berjalan dan semua kegiatan mau di baik webinar, terus yang di kampus, kemudian yang di TVRI, termasuk nanti buku ini itu nanti diinstal, diupload di website, Facebook, LinkedIn, kemudian Instagram, semuanya ada itu. Dan itu secara kontinu saya sering upload itu di situ. Dan Nah, supaya ini bisa, tetapi kalau buku ini maksudnya PDF-nya yang di itu nanti mengurangi oh omset. bukan. Oh, bukan. Bukan, Oke. bukan. Cuman Ya. sebagai cuplikan. Tapi maksud Oh, saya teasing pertanyaan ini adalah Oke. kita di forum ini kan paling enggak yang saya tahu di WhatsApp group kita beranggota 253 orang. Nah, kalau 253 orang itu repost apa yang ada di sosial media platform kita, maka bantuan itu tentu akan sangat bermakna terhadap distribusi informasi yang sudah kita mau sampaikan gitu. Jadi semoga dengan saya belagak bertanya ini teman-teman di sini, Bapak-bapak Ibu sekalian akan tergerak untuk kalau melihat post di sosial media kita untuk repost atau share atau di forward kepada teman-temannya atau rekan-rekan sejawat lainnya sehingga semakin tersebarlah. Sosial media itu sama harus di retweet, harus di repost dan sebagainya supaya kelihatan aktifnya dan kelihatan misinya. Ya, betul Bu Winnie, terima kasih untuk feedback-nya. Dan saya juga mengharapkan, kan tadi Bu Winnie menyebutkan ada akses juga ke KPK. Saya rasa ini KPK itu kan banyak itu personilnya. Terus mungkin mereka-mereka yang juga dibina dalam tanda kutip pakai jaket orange-nya KPK itu mungkin perlu baca ini. Jadi mereka kan ya, itu saja. KPK itu tahun ini menciptakan direktorat khusus untuk bidang kesehatan, Bapak. Jadi mereka memang benar-benar secara aktif berupaya untuk mensosialisasikan sehingga yang menjadi moto mereka memang lebih baik pencegahan. Ya, Nah, betul. itu yang mendrive benar-benar mereka untuk terus secara aktif. Jadi mungkin menjadi mereka terbuka sekali kok untuk jadi speaker di kegiatan-kegiatan asosiasi atau perkumpulan manapun karena memang sejalan dengan apa yang menjadi misi kita, semakin banyak orang yang melek terhadap kode etik maka semakin baik sebenarnya. Ya, baik Bu. Praktek-praktek yang terjadi akan semakin baik. Nanti mungkin habis ini kalau Dr. Peter mau kontak-kontak saya, Bapak Pahala Nainggolan aja suka WA. Ya, tapi nanti OTT jadi makin sedikit ya OTT. Ya, oke. Kalau OTT semakin sedikit Kan lebih bagus. sebenarnya lebih bagus sehingga yang kita lihat di berita itu bukan sekedar penangkapan gitu. We need good news kan Pak. Value itu kan tidak hanya untuk membuat jeda orang dengan perilaku yang buruk gitu kan. Ya, terima kasih Bu Winnie. Terima kasih Dr. Bu Frans. Winnie, Dr. Peter, terima kasih. Mungkin ada masukan lain dari rekan-rekan yang hadir? Saya, Pak. Prof. Daldi. Prof. Daldi, silakan Prof. Mau menambahkan atau memberi informasi. Dulu kan Pak Peter minta harap ada edisi bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian dimulai oleh Bu Winnie. Bu Winnie itu artikel bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Waktu saya pelajari ternyata artikel yang bahasa Inggrisnya lebih lebih kena daripada yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya bahasa Indonesia terjemahan. Jadi ternyata edisi bahasa Inggris buat kita ini yang udah biasa bahasa Inggris itu baik.
juga supaya IBF ini bisa berkiprah internasional. Dan ini dengan sangat bersyukur itu Bu Yani sudah menerjemahkan semua naskah itu dalam edisi bahasa Inggris. Tolong Bu Yani jelaskan sedikit yang Anda kerjakan untuk membuat edisi bahasa Inggrisnya. Silakan Bu Yani. Silakan Bu Yani. Iya. Jadi saya dulu Prof saya sebelum sekolah S2 itu saya ngajar bahasa Inggris karena ketika S1 itu saya double kuliah kuliah Fakultas Hukum dengan kuliah sastra Inggris. Sehingga pekerjaan sampingan saya ketika S1 saya dari SMA saya sudah ngajar. Saya sudah ngasih les bahasa Inggris. Mungkin karir tertinggi saya ketika sebagai penerjemah itu adalah websitenya UNER di tahun 2018-2020 itu sesi bahasa Inggrisnya itu pekerjaan saya dan tim saya tentu saja. Kemudian pekerjaan sampingan saya ketika sebelum berangkat untuk sekolah master itu saya bekerja di beberapa notaris untuk menerjemahkan akta-akta karena kan menerjemahkan akta dalam bahasa untuk bahasa dokumen hukum itu berbeda dengan naskah yang sebelumnya. Tapi sekarang karena ada untuk akta kontrak dan seterusnya harus ada sworn translator, sementara saya tidak sworn translator sehingga saya sudah lama meninggalkan pekerjaan mentranslate itu. Tapi memang betul Prof, menerjemahkan bahasa Inggris dalam konteks keilmuan tertentu itu memerlukan keahlian tersendiri. Saya konsul kepada Pak Johan, kata ini technically diterjemahkan apa gitu. Tapi tentu saja kehormatan besar Prof bagi saya akhirnya menggali-gali lagi kemampuan yang sudah lama saya tidak pergunakan, tapi karena sebagai dosen kan memang kita sehari-hari baca bahasa Inggris, ngajar kelas bahasa Inggris, sehingga mau tidak mau itu terpakai. Akurasinya tentu saja akan saya ingin mengembalikan ke masing-masing penulis karena saya tadi sore berdiskusi dengan Romo, saya minta izin boleh ikut kelasnya Romo filsafat sama etik ya Romo, agar menemukan istilah yang presisi digunakan untuk menerjemahkan naskah-naskah dalam Kodepki. Itu Prof, sekali lagi kehormatan bagi saya, bukan mampu, tapi tentu saja harus diuji lagi ya Prof. Tapi mudah-mudahan sependek yang saya kerjakan, saya bisa mempertanggungjawabkan. Terima kasih banyak. Keren. Sudah registered translator itu Bu Yani? Registered translator itu? Sworn. Ya, harus ujian segala macam, cuman ya. Jadi enak ngaduk itu ya apa Dr. Jos, enak ngaduk itu selesai. Translator itu capek mata nuwun. Terima kasih. Boleh saya teruskan sedikit? Oh, silakan Prof. Ya. Jadi ini buat lapor pada Pak Johan ya. Ternyata yang you kehendaki terlaksana bahwa setiap artikel itu ada bahasa Inggrisnya. Dan jangan lupa ditulis ya Bu Jani ya, bahwa translate by Anda untuk hukum itu nanti. Lalu jadi untuk dikomunikasikan ke internasional untuk Pak Peter terutama, silakan loh, karena udah ada bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Ini informasi tambahan. Ya, terima kasih Prof. Daliono. Saya kira mungkin sesi tanya jawab kita juga harus dibatasi ya karena waktunya sudah lewat. Saya kembalikan lagi kepada Bu Yani. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau yang perlu diperbaiki. Mohon kami dikoreksi kira-kira begitu. Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasi dari semua. Saya kembalikan ke MC Bu Yani. Silakan.
Saya boleh berikan reminder sebentar ya, Dr. Franz, atau kepada Bu Yani nih saya harus minta. Ke Bu Yani aja, Dok. Sudah kembali ke Silakan MC, Dok. Dr. Peter. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, sudah banyak yang menanyakan hal-hal teknis. Jadi misalnya belinya di mana, harganya berapa, kepada siapa kontaknya. Jadi itu tolong dibuatkan semacam suatu form ya, atau apapun namanya, tapi yang sederhana saja. Jadi transfernya ke nomor rekeningnya berapa, bendaharanya IBF di Bu Erni itu, kemudian jumlahnya berapa rupiah, lalu rincian harganya. Kemudian yang kedua, jangan sampai ini kita setelah launching kemudian nanti eksekusinya untuk jual beli atau bukan jual beli, maksud saya pemesanan dan sebagainya itu terhambat, sehingga seolah-olah ini hanya suatu acara mengibarkan bendera, tapi ternyata bukunya mau dicari susah, mau pesan nggak bisa, atau apapun alasannya. Itu yang kedua. Yang terakhir, mohon diingat-ingat pesan dari Prof. Daldi tadi, dan juga terakhir notulen tanggal 12 Oktober, bahwa buku ini ingin mengedepankan IBF. Jadi gambar IBF dengan dasar putih itu yang dipakai. Demikian, terima kasih. Baik, saya catat Pak Peter, Bapak Ibu sekalian sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian link untuk yang berminat untuk mendapatkan buku tersebut dengan mengganti biaya cetak buku 80.000 saja. Bapak Ibu sekalian, monggo diklik linknya. Nanti sebentar saya akan membuatkan linknya untuk agar bisa diklik langsung dari pesan tanpa harus ketik ulang, karena saya pikir agak menyulitkan jika harus typing kata demi huruf demi huruf itu di Word. Saya akan mohon izin untuk menyebarkan link ini di WA grupnya IBF, dan mohon Bapak Ibu sekalian membantu untuk meneruskan pesan itu kepada yang berminat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu informasinya. Jadi diketik saja, diakses saja linknya, nanti di sana ada petunjuk bagaimana membayar dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu karena kita sudah lewat 10 menit dari waktu yang dialokasikan, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dr. Franciscus Arifin, MSI, SPB, KBD, TINACS, PICS, yang telah secara sangat istimewa telah memoderatori acara inti malam hari ini, Kupas Ulas Kodepki. Tak lupa diaturkan terima kasih kepada para kolega sesama penyusun Kodepki yang telah memberikan pemaparan yang menarik dan bermanfaat, kepada Ibu Bapak yang telah dengan penuh perhatian, antusias, dan aktif berpartisipasi. Terima kasih tak terhingga kami haturkan, apresiasi dan atas segala pemikiran yang telah disampaikan tadi akan kami catat dan menjadi pengayaan dalam menyempurnakan Kodepki selanjutnya. Ibu Bapak sekalian, saya telah menyampaikan untuk pemesanan, nanti saya akan menyampaikan di kolom chat dan posting di WA Group IBF. Saya mohon izin Pak Peter untuk cara memperoleh buku tersebut. Mengakhiri webinar ini, saya selaku pembawa acara menghaturkan permohonan maaf yang setulusnya apabila terdapat banyak hal yang kurang berkenan selama menghantarkan acara malam hari ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas waktu perhatian yang diluangkan untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Besar harapan saya kita bertemu di forum akademik IBF berikutnya. Selamat malam, salam sehat senantiasa. Mari bersama kita jaga bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, semoga sehat.